pada dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah video lagi gitu ya, yang pokoknya lucu banget gitu, tentang klarifikasi seorang Gus ya. Beliau ini mengklarifikasi tentang masalahnya, yaitu yang kontroversi tentang ceramah di gereja gitu ya. Secara logika tidak mungkin seorang ustadz seperti beliau besar tidak bisa baca kitab. itu sangat nggak mungkin Ya. Kalau kita bisa berbaik sangka kepada non muslim, kenapa kita tidak bisa berbaik sangka kepada sesama muslim? Baik sahabat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pekan ini kita digemparkan dan dihebohkan oleh satu video, ya, yaitu tidak asing lagi videonya seorang ustadz yang berorasi kebangsaan di salah satu gereja di Indonesia. Beliau adalah Gus Miftah. Ya, Gus Miftah. Kemudian beliau dihujat, diejek, dihina, dimaki, dicaci seperti biasa di Indonesia oleh para netizen Indonesia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menghujat, mencaci, memaki, menghina, mengejek satu kaum, karena bisa jadi orang yang dihina, orang yang dihujat itu lebih mulia, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang menghujat. Kemudian Gus Miftah memberikan video klarifikasi dengan membacakan salah satu kitab fikih kontemporer, yaitu Al-Mawsu'ah Fikih Kuwait ya. Fikih Kuwait dibacakan oleh Gus Miftah sebagai klarifikasi dan landasan hujah boleh tidaknya seseorang masuk ke dalam tempat ibadah di luar Islam ya. Yara al-Hanafiyah annahu yukrahu lil muslim dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Setelah beliau klarifikasi, muncul masalah baru. Seharusnya klarifikasi itu tadi menyelesaikan masalah, tahu-tahu malah muncul lagi masalah, menambah masalah baru. Apakah itu? Yaitu adanya seorang santri ya dalam satu channel YouTube, yaitu Kang Santri Calon Mubalig ya, kalau nggak salah nama channel YouTube-nya, bisa dilihat di situ. Ya, isi kontennya beliau mengoreksi cara baca kitab Gus Miftah tadi. Ya, sehingga kita berpikir juga Ustaz ya, betulkah Gus Miftah ini tidak bisa baca kitab? Maka mari kita simak video daripada Kang Santri berikut ini. Beliau ini mengucapkan dalilnya itu seperti ini. Dukhulil bi'ah wal kanasiyah. Nah, kata Gus itu yarol hanafiyatu annahu yukrahu lil muslimi dukhulil, katanya ya, dukhulil terus dukhulil bi'ati wal kanasiyah katanya. Maaf Ustadz, Gus, mohon maaf ya, di dalam kalimat dukhul itu harusnya dukhulu, bukan dukhuli. Dukhulu. Kenapa? Sebab jadi naibul fa'il dari yukrohu. Jadi naibul fa'il dari yukrohu. Harusnya dibacanya dukhulu, bukan dukhuli. Terus wal kanisati itu bukan kanasiyah. Setelah kita simak tadi apa yang disampaikan oleh Kang Santri, beliau mengoreksi bacaan kitab dari Gus Miftah. Gus Miftah ya dalam lafaz kalimat dukhul. Ya, Gus Miftah membacanya dengan dukhuli, sedangkan menurut Kang Santri seharusnya dibaca dukhul. Nah, siapa kira-kira yang benar? Nah, maka mau tak mau kita harus lihat teksnya. Ya, mari kita sama-sama perhatikan teksnya. Yara al-Hanafiyatu annahu yukrahu lil muslimin
dukhulul bi'ah wal kanisah. Jadi berdasarkan teks, lafaz dukhul memang harus dibaca dukhulu karena menjadi naibul fa'il dari lafaz dari fi'il yukrahu, dari fi'il yang majhul yaitu lafaz yukrahu saja. Sebagaimana kita tahu bahwa dukhul adalah masdar dalam keadaan mufrad, maka tanda rafa'nya adalah dhamma. Kama qala Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, farfa' bil dhammin wa nusiban fathan wajur kasron ka dzikrullahi 'abdahu yasu. Dan naibul fa'il itu adalah kalimat isim yang terletak setelah fi'il majhul. Kama qala Ibnu Malik fi kitab Alfiyah, yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairuna idi. Gitu Ustaz. Ya, jadi dalam masalah ini Kang Santri nih yang menang nih. Mau udah mau. Mana mau ya? Iya, iya. Karena dia memang di posisi Betul ya, betul. secara kaidah. Nah, Tapi walaupun begitu kita tidak mengklaim ya Gus Miftah ini salah. betul. Kita tidak mengklaim. Kita tidak menyebut Gus Miftah tidak bisa baca kitab ya. Mungkin Kita husnuzon bahwa Gus Miftah ini sabqul lisan. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Ustaz Tengku Tengku Zulkarnain Zulkarnain. ya. Sama, ya, salah persis dalam- sama ya posisinya ya. Cuma hanya saja kalau Tengku Zulkarnain dalam bab ilmu sorof, So, kalau Gus Miftah ini dalam ilmu nahwu. Tapi kami tetap husnuzon kepada keduanya bahwa baik Tengku Zulkarnain maupun Gus Miftah itu sama-sama sabaqul lisan. Artinya ya kesalahan lah ya, kesalahan. Bukan berarti tidak berilmu dan tidak tahu. Saya yakin beliau-beliau tahu ya. Beliau-beliau belajar, beliau-beliau tinggal di pondok ya, insyaallah. Baik, kita lanjutkan, kita simak video yang selanjutnya. Terus wal kanisati itu bukan kanasiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, baik. Yang kedua, Kang Santri mengoreksi lafaz al-kanisah. Al-kanisah di mana Gus Miftah membacanya dengan lafaz al-kanasiyah. Al-kanasiyah. Mana yang betul? Kalau kita lihat teksnya, kemudian kita lihat juga terjemahnya, jelas. maka jelas ya. Yang Yang betul itu adalah al-kanisah ya. Kanisah. Al-kanisah karena artinya gereja ya. gereja. Gereja. Jadi Dan yang dibahas di sini pun masalah masuk Masalah ke masuk. tempat ibadah orang lain ya. orang. Ya, ya, ya. Al-kanisah. Jadi yang betul memang al-kanisah. Jamaknya yaitu al-kanais ya, al-kanais. Baik, selanjutnya. Terus ketika ada yang salah lagi pas membaca yang ini. دخولي بي دخولي بي دخولي بي Nah, kata Gus itu, wadhahabal hanabilatu ila anna lil muslimi dukhuli bi'ati wa nahwihima. Nah, dukhul di situ juga bukan dukhuli, tapi dukhula, membacanya dukhula bukan dukhuli. Sahabat sekalian yang rahmati Allah, kemudian lafaz dukhul ya, lafaz dukhul lagi. Ini udah 2 kali nih kita nih. Kena jadi dukhul-dukhulan kita nih ya. Tapi beda versi. Tapi beda versi ya. Yang tadi seharusnya dibaca dulu, yang Aha. sekarang Yang sekarang mari kita lihat teksnya ya. Di dalam teks itu disebutkan wa dhahaba al-hanabilah ila anna lil muslimi dukhula bi'atin wa kanisatin wa nahwihima. Jadi yang betul itu dibaca dukhula, bukan dukhul. bukan dukhuli sebagaimana yang dibaca Dibaca oleh oleh Gus Gus Miftah. Ya, lagi-lagi sekali lagi beliau insya Allah hanya sabukul lisan saja. Nah, kenapa harus dibaca dukhula? Betul kata Kang Santri tadi bahwa dukhula menjadi isim isim anna muakhkhar ya, sebagaimana Ibnu Malik mengatakan dalam kitabnya Alfiyah, li inna anna laita lakina la'al ka'ana aksu ma likana min amal, bahwa inna dan anna dan akhwat-akhwatnya mempunyai amal sebaliknya daripada kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar, kalau anna dan inna serta akhwat-akhwatnya mempunyai amal yaitu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi harus dibaca dukhula. Lagi-lagi sekali lagi beliau insya Allah hanya sabaqul lisan. Oke, kita lanjut.
Terus pas ini والصلاة فيها والصلاة فيها kata Gus itu la ba'sa bidukhulil biai wal kanaisi allati la suwara fiha wa sholata, katanya wa sholata fiha, itu bukan wa sholata, itu dibacanya wa sholati sebab jadi atof. Sahabat Asia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir Kang Santri ini mengoreksi lafaz as-shalah, ya. Lafaz as-shalah. Baik, kita simak teksnya. Di dalam teks itu, wa qala Ibnu Tamim la ba'sa bidukhulil bi'i wal kana'isi allati la suwara fiha. Ibnu Tamim berkata, tidak apa-apa masuk ke dalam sinagog atau gereja dengan syarat allati la suwara fiha, yang di dalamnya tidak ada patung berhala dan lukisan-lukisan yang bernyawa, ya. Was-sholati fiha. Jadi seharusnya dibaca was-sholati, bukan dibaca sholata sebagaimana yang dibaca oleh Gus Miftah. Lagi-lagi betul karena lafaz was-sholah di sini menjadi atof, ya, menjadi atof kepada lafaz bidukhuli was-sholati, ya, bidukhuli was-sholati. Artinya sama-sama boleh, boleh masuk ke gereja dan sinagog yang tidak ada patung berhalanya, boleh juga sholat di dalamnya menurut Ibnu Tamim. Jadi harusnya dibaca was-sholati. Fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta aw ala mansubin nasabta aw ala mahfudin khafadta aw ala majzumin jazazta. Nah, itu dalam kitab yang paling dasar, ya, dalam kitab Jurumiyah. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah simak dan kita juga sudah bisa menentukan apakah Gus Miftah tidak bisa ngopi dulu, ya. Tidak bisa baca kitab. Kami menyimpulkan insya Allah Gus Miftah bisa baca kitab. Tapi kok salah-salah baca kitabnya? Itu tadi yang kita sampaikan, sabaqul lisan. Karena secara logika tidak mungkin seorang ustadz seperti beliau besar tidak bisa baca kitab. Itu sangat nggak mungkin. Ya. Tapi kalau seandainya sabaqul lisan salah, itu hal biasa. Ya. Karena al-insanu makhluk khata'an. Manusia itu tempatnya kesalahan dan sebagaimana yang dulu pernah terjadi kepada Tengku Zulkarnain, ya. Jadi kami mohon kepada para netizen, stop menghujat, stop menghina, stop mengejek. Video ini bertujuan supaya kita sadar bahwa ulama-ulama, tokoh-tokoh itu yang banyak jasanya terhadap agama kita, mereka manusia biasa. Terkadang salah, terkadang silap, terkadang khilaf, ya. Dan kita berdoa semoga beliau-beliau dan kita semua umat Islam diistiqomahkan oleh Allah dalam jalannya. Amin. Dan kita diberikan hati yang lemah lembut kepada sesama muslim. Jadi mohon maaf kalau ada sahabat Askia yang berbeda pendapat dengan salah seorang ustaz misalnya, kan, sehingga hilang semua kebaikannya. Jangan sampai ya. Sekarang kan banyak ustaz tuh yang kayak gitu, ya. Rugi besar, ya. Contoh misalnya banyak yang benci dengan Habib Rizik. Ya, betul, beliau manusia biasa. Walaupun beliau keturunan Rasulullah, beliau bukan nabi yang dimaksum oleh Allah, tapi beliau manusia biasa. Pasti ada salah dan khilafnya. Tapi jangan sampai kesalahannya kecil, ya, menutup mata kita untuk melihat jasa beliau yang sangat besar. Begitu juga dengan Gus Miftah. Jangan sampai kesalahan yang sangat kecil menutup mata kita dari kebaikan-kebaikan Gus Miftah yang begitu luar biasa. Memang nggak bisa dipungkiri apa perjuangan Gus Miftah ini. Betul. Sangat luar biasa. Lantaran beliau banyak orang-orang yang bertaubat, betul, banyak orang-orang yang non muslim kemudian mu'alaf masuk Islam. Luar biasa. Dengan asbab beliau, ya, banyak orang yang masuk Islam. Kita doakan Gus Miftah semoga sehat selalu. Amin. Kemudian guru-guru kita yang lain, Habib Muhammad Rizik Syihab yang sekarang sedang di persidangan, semoga Allah berikan kelancaran. Amin. Kemudian semua ulama-ulama yang berjuang di jalan Allah, kita harus berbaik sangka kepada mereka. Kalau kita bisa berbaik sangka kepada non-muslim, kenapa kita tidak bisa berbaik sangka kepada sesama muslim? Kalau kita bisa baik kepada orang non-muslim, kenapa kita tidak bisa baik kepada orang muslim?
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang berhati lembut kepada sesama muslim dan keras kepada orang-orang kafir. Keras di sini bukan artinya radikal, bukan, artinya tegas. Dan keras pun Ustaz, kafir pun itu terbagi menjadi dua ya. Ada kafir zimmi, ada harbi. Ya. Kita tahu kafir zimmi di Indonesia ini insya Allah semuanya kafir zimmi Ustaz ya. Tidak ada yang boleh kita ganggu. Tak ada boleh yang mereka punya hak untuk hidup di sini. Betul. Tapi kalau ada orang kafir yang berani mengganggu, mengejek, menghina umat Islam, disitulah medan jihad kita. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Baiklah sahabat Asia Kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu video kita kali ini. Insyaallah support channel kami dengan like, komen dan subscribe karena insyaallah menjadi amal jariah bagi kita semua, menyebarkan kebaikan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.